Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa dhurriyyatihi wa man salaka ala manhajihim ila yaumiddin. Amma ba'du. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وقال تعالى: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para pemirsa dimanapun kalian berada, yang kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semua diberikan rahmatnya, ampunannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang telah kita ketahui, yaitu peperangan Badar, tatkala baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui tentara yang beliau hadapi adalah orang-orang Abu Jahal, orang-orang yang datang dari Mekah, yang mana tentara mereka 3 kali lipat dari jumlah pasukan yang bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendapatkan arahan dan semangat dari 2 orang sahabat, yaitu Miqdad bin Aus dari Muhajirin, dilanjutkan dengan Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz dari orang-orang Ansar, sehingga baginda Rasulullah dengan semangatnya kemudian keesokan harinya pada tanggal 17 Ramadan bertepatan pada hari Jumat, beliau memulai peperangan, yaitu dengan cara al-mubarazah, yaitu kata para ulama dengan duel 1 lawan 1, yang mana itu pun juga dimenangkan oleh orang-orang Islam. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Hamzah bin Abi Thalib juga dengan Ubaidah, yang mana Sayyidina Ubaidah meninggal dunia disaksikan oleh baginda Rasulullah bahwa beliau adalah orang yang mati syahid dalam peperangan Badar tersebut. Kemudian cerita Sawad bin Ghaziyah, yang mana mengingini kepada baginda Rasulullah agar di akhir hayatnya jasadnya, kulitnya bersentuhan dengan kulitnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah demikian itu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meratakan shaf. Terjadi apa yang telah terjadi, beliau kembali ke khemahnya. Di sana beliau tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar masuk ke dalam khemah. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma in tahlik hadhihi al-isabah min al-islam tu'bad fil ardi. Ya Allah, jika engkau kalahkan pasukan kami, jika engkau kalahkan orang-orang Islam yang bersamaku, maka engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi ini. Setelah demikian itu, tidak lama turunlah firman ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur. Mereka orang-orang kafir akan dikalahkan dan mereka akan putar arah dan putar balik dan kocar kacir. Nah, ketika itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan para malaikatnya, sebagaimana dalam surah Al-Imran, ittaqulu lil mu'minin ala yakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bi 3,000 minal malaikati munzalin. Itu Allah Ta'ala turunkan kemenangan kepada orang-orang Badar, orang-orang yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan 3.000 malaikat yang ikut perang pada perang Badar. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala melihat kejadian orang-orang sahabat, semangatnya, sabarnya, takwanya luar biasa, bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yumdidukum rabbukum bi 5,000 minal malaikati musawwimin. Allah Ta'ala turunkan kepada para sahabat kemenangan, yaitu dengan menurunkan 5.000 jumlah para malaikat, yang mana mereka ditugaskan ikut perang Badar, yang mana kata para ulama mereka tentara malaikat ikut dalam perang Badar termasuk malaikat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka ikut perang bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah demikian itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil satu genggaman pasir. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melemparkannya kepada orang-orang kafir Quraisy. Maka kata Al-Habib Muhammad Al-Aidrus dalam kitabnya Ad-Durus Ramadaniyah, tidak ada mata satupun dari orang-orang kafir yang menghadapi tentara baginda Rasulullah kecuali pasir tersebut masuk ke dalam mata-mata mereka. Mereka semua keluh kecir, kocar kacir karena mata mereka telah terkena lemparan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di sini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum. Engkau wahai pasukan Muhammad, engkau wahai para sahabat, tidaklah kalian yang membunuh mereka orang-orang kafir, walakin Allah qatalahum, akan tetapi Allah yang membunuh mereka, Allah yang menghabisi mereka. Wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama. Wahai Muhammad, tidaklah engkau yang melempar pasir tersebut, namun yang melempar pasir tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Tatkala itulah pasukan orang-orang kafir dikalahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tentara kaum muslimin pada ketika itu mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir yang berjumlah 1000 meninggal, bahkan mereka ditawan, 70 orang yang ditawan dan 70 orang yang mati. Kemudian adapun orang-orang Islam hanyalah 14 orang saja yang meninggal dunia, yang mati syahid, yang mana mereka akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama para nabi-nabi. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan pada hari ini mendapatkan manfaat dan kita bisa mengambil perjuangan faidah dari bagaimanakah perjuangan para sahabat tatkala mereka melawan orang-orang kafir. Maka inilah yang bisa kita sampaikan. Bagaimanakah selanjutnya? Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.